Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita masih melanjutkan daring dikarenakan masih PPKM berpanjangan ya. Nah, kita melanjutkan lagi materi dari Pak Khalid masih tentang biaya produksi. Kita terangkan lagi apa itu biaya produksi. Biaya produksi adalah jumlah dari biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik untuk membuat suatu produk. Produk yang sudah jadi akan diserahkan ke gudang dan diproses sesuai prosedur perusahaan. Nah, ini tujuan perhitungan harga pokok produksi itu ada 4. Yang pertama adalah untuk pengendalian, 2 untuk perencanaan dan pengukuran prestasi pelaksanaan, 3 menetapkan harga, 4 untuk menentukan nilai persediaan. Sedangkan dalam manfaat dari harga pokok dan produksi ada 4 lagi, yaitu yang pertama adalah menentukan harga jual produksi, 2 memantau realisasi biaya produksi, 3 menghitung laba atau rugi periode tertentu, 4 menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk proses yang disajikan dalam neraca. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan harga pokok produk. Yang pertama adalah metode harga pokok pesanan, adalah metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak dan jasa secara terpisah, dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya. Dan ini adalah karakteristik penentuan harga pokok produksi. Yang pertama adalah kegiatan produksi dilakukan atas dasar pesanan sehingga bentuk barang atau produk tergantung pada spesifikasi pesanan. Proses produksinya terputus-putus. Yang B adalah biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan sehingga perhitungan total biaya produksi dihitung pada saat pesanan selesai. C. Pengumpulan biaya produksi dilakukan dengan membuat biaya yang membuat informasi umum seperti nama perusahaan, jumlah dipesan, tanggal pesanan, tanggal diselesaikan, informasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead yang sudah ditentukan di muka. Yang B adalah metode harga pokok proses, yaitu adalah metode pengumpulan harga pokok di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu. Karakteristiknya adalah 1. Proses produksi bersifat kontinu, 2. Produksi bersifat massal, tujuannya untuk mengisi persediaan yang siap dijual, 3. Produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat bersifat homogen, D. Biaya yang dibebankan kepada setiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. E. Akumulasi biaya yang dilakukan berdasarkan periode tertentu. Dan ini adalah cara metode yang digunakan dalam menentukan harga pokok produksi. Yang pertama adalah cara full costing, merupakan metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan semua biaya yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap terhadap produk. Contohnya adalah biaya bahan baku berapa itu XXX, contohnya biaya tenaga kerja juga masih XXX, biaya overhead pabrik variabel juga masih XXX, dan biaya overhead pabrik tetap. Nanti itu dijumlah semuanya ya. Sedangkan yang kedua adalah variable costing, merupakan perhitungan harga pokok produk yang hanya memasukkan biaya produksi variabel. Contohnya adalah biaya bahan baku XXX, biaya tenaga kerja XXX, biaya overhead pabrik variabel dan XXX, itu juga dijumlah. Dan ini adalah harga pokok penjualan. Harga jual adalah harga jual yang meliputi biaya yang dikeluarkan untuk produksi dan distribusi ditambah dengan laba yang diinginkan. Tujuannya pokok penentuan adalah yang pertama mencapai target return on investment atau target penjualan, B. Memaksimalkan laba, C. Meningkatkan penjualan dan pertambahan atau memperluas pesan pasar, D. Mengurangi persaingan dan menstabilkan harga. Perhitungan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang. Yang pertama adalah penentuan harga pokok barang
yang dijual atau harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur agak berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan dagang. Nah, ini rumusnya adalah harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal barang dagangan ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih itu adalah pembelian ditambah biaya angkut dikurangi retur pembelian. Terus dikurangi lagi potongan pembelian tutup kurung, itu jumlah dari persediaan pembersih, dan kurangi persediaan akhir barang dagangan. Yang kedua adalah perhitungan harga pokok penjualan perusahaan manufaktur. Sedangkan dalam perusahaan industri di mana barang yang dijual bukan berasal dari pembelian tetapi berasal dari hasil produksi dalam perusahaan itu. Rumusnya adalah harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksi yang selesai dikerjakan dikurangi persediaan akhir barang dagangan. Oke, untuk tugas adalah sebutkan tujuan dan manfaat harga pokok produksi. Tolong dikerjakan, kan cuma 1, kemarin ada 4 juga tidak pernah dikerjakan. Tolong lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas dan absen. Itu sangat penting, apalagi kita sudah memasuki semester genap di mana nanti ketentuan kelulusan untuk kalian adalah untuk mengerjakan tugas dan absensi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.